Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Nahwu Wadih yang jilid yang ketiga. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Jadi masih pembahasan tentang mustasna, tapi kali ini adatul istisna-nya ini adalah khala, ada, dan hasya. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor 1, qataftu al-azhara khala al-warda au al-wardi. Saya memetik semua bunga selain bunga mawar. Ya. Jadi qataftu ini artinya saya memetik, al-azhara bunga-bunga, khala kecuali atau selain, al-warda bunga mawar. Al-warda bisa juga dibaca al-wardi. Jadi bisa dibaca khala al-warda, bisa juga khala al-wardi. Jadi bisa mansub, bisa majrur dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar. Selanjutnya nomor 2. Dakhaltu ghurafal baiti khala ghurfatan naumi au ghurfatin naumi. Dakhaltu, saya telah masuk, ghurafal baiti, semua ruangan rumah. Jadi ke seluruh kamar gitu atau ke seluruh ruangan, khala ghurfatan naumi, kecuali kamar tidur atau ruang tidur. Au ghurfatin naumi, bisa dibaca ghurfata, bisa dibaca ghurfati. Selanjutnya contoh nomor 3, zurtu masajidal madinati khala wahidan au wahidin. Zurtu, saya mengunjungi, masajidal madinati, masjid-masjid kota, khala wahidan, kecuali satu. Artinya selain satu masjid gitu. Cuma satu masjid yang tidak dikunjungi. Ini bisa khala wahidan, bisa juga khala wahidin. Nomor 4. Zabaha al-jazaru al-ghanama khala syatin. Zabaha artinya telah menyembelih, al-jazaru penjual daging itu, al-ghanama akan kambing, khala kecuali syatan, satu ekor biri-biri saja atau satu ekor kambing ya, syat. Jadi penjual daging itu telah menyembelih kambing kecuali satu ekor saja yang tidak disembelih. Selanjutnya nomor 5. Qataftu al-azhara ma khala al-warda. Nah, qataftu, saya memetik, al-azhara bunga-bunga itu, ma khala al-warda, kecuali mawar. Di sini dia ditambahkan ma ya. Tadi di situ tanpa ma, di sini ditambahkan ma. Nah, ma khala al-warda, sehingga setelahnya ini harus mansub ya, tidak ada pilihan lain. Kalau yang di atas tadi, kalau dia sunyi dari ma nafiyah, ini dia bisa dibaca mansub, bisa dibaca jar. Nah, tapi kalau ada ma, ini harus dibaca al-warda, ini harus dibaca mansub. Nanti akan kita bahas alasannya di pembahasannya, biar cepat. Nomor 6. Dakhaltu ghurafal baiti ma khala ghurfatan naumi. Dakhaltu, saya telah masuk, ghurafal baiti, ruang-ruang rumah itu atau kamar-kamar di rumah itu, ma khala ghurfatan naumi, selain kamar tidur. Sama ya, ini ditambahkan ma sehingga membuat dia di sini jadi mansub, tidak ada pilihan lain, tidak dibaca jar ya, tetapi hanya dibaca mansub. Kalau dibuang ma-nya seperti yang contoh yang di atas tadi, barulah dia bisa dibaca ghurfatan naumi atau ghurfatin naumi. Baik, selanjutnya nomor 7 ya. Zurtu masajidal madinati ma khala wahidan. Gitu. Saya mengunjungi masjid-masjid kota selain satu masjid saja.
Gitu. Di sini ada ma juga sama, dan di sini dibacanya wahidan saja, tidak bisa dibaca wahidin, ya. Selanjutnya nomor 8, zabaha al-jazaru al-ghanama ma khala syatan. Ya, sama. Telah menyembelih penjual daging itu akan kambing kecuali satu ekor saja. Nah, di sini syatan dibaca mansub, tidak bisa dibaca majrur, tidak bisa dibaca syatin, ya. Kecuali kalau emaknya ini dibuang. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kenapa di atas ini bisa dibaca al-warda, bisa dibaca al-wardi, sedangkan di bawah ini setelah ditambahkan ma hanya boleh dibaca mansub saja, yaitu al-warda. Di sini gurfata, di sini wahidan, di sini syatan. Hanya dibaca mansub apabila masuk ma di sebelum kata khola. Nah, jadi sama ya, ini kan contohnya khola saja. Nah, ini berlaku kepada ada dan hasya. Jadi ada ini juga eee, bisa ma ada atau ma hasya gitu. Jadi sama dengan khola. Oke, kita stop dulu ya. Baik, mari kita langsung ke pembahasannya. Al-bahsu, pembahasan. Ta'ammal al-asma allati ba'da khala fil amsilatil mutaqaddimati. Perhatikanlah isim-isim setelah kata khala pada contoh-contoh yang lewat. Tajidu kulla ismin minha yukhaliful ismal ladzi qablaha fi hukmihi. Kamu akan menemukan bahwa tiap-tiap isim itu akan berbeda dengan isim-isim yang sebelumnya pada hukumnya. Fahuwa mustasna, maka dia itu adalah mustasna. Kal ismil lazi ba'da illa wa ghairi wa siwa. Itu sama seperti isim setelah illa, ghairi, dan siwa. Jadi isim-isim setelah khola, ada, dan hasya itu kedudukannya sebagai mustasna. Yang sebelumnya itu sebagai mustasna minhunya. Nah, jadi sama ya kedudukannya itu sebagai mustasna. Nah, selanjutnya wa idza ta'ammalta, dan jika engkau perhatikan awakhira hadhil asma'i fil amsilatil arba'atil ula, akhir-akhir isim pada 4 contoh pertama, wajadtaha imma mansubatan wa imma majruratan. Engkau akan menemukannya kadang-kadang dia mansub, kadang-kadang dia majrur. Ya, seperti 4 contoh pertama tadi. Bisa dibaca nasab, bisa dibaca jer. Fannasbu, maka dia dibaca nasab ala anna khala fi'lun madin. Karena khala ini dianggap sebagai fi'il madi. Wal isma alladzi ba'daha maf'ulun bih, dan isim yang setelahnya itu adalah sebagai maf'ul bihnya. Wal jarru, dan dia dibaca jer ala anna khala harfa jarrin, karena bahwasanya khala itu adalah huruf jar. Ya. Wal isma ba'daha majrurun biha, dan isim setelahnya itu adalah majrur dengan huruf jar. Nah, jadi itu alasannya ya. Kita kembali ke bagian yang pertama. Oke, yang ini kita akan jelaskan secara singkat. Nah, di sini kata khola, menurut ulama nahu ada yang mengatakan khola ini adalah fiil madi ya. Sehingga yang namanya fiil madi butuh fa'il dan maf'ul. Nah, al-warda ini adalah maf'ulnya. Ya, al-warda ini adalah maf'ulnya. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir wujuban takdirhu ana, karena di sini ada bersambung dia dengan qataftu. Saya memetik bunga-bunga kecuali bunga mawar, kecuali yang tidak saya petik adalah bunga mawar, begitu ya. Nah, kalau ini dianggap sebagai fi'il madi, maka tentu fa'ilnya itu fa'ilnya itu mustatir ya. Takdiruhu huwa yaudu ila allazi qatafa al-azharo, yang itu kembalinya kepada yang memetik bunga, sehingga al-warda ini sebagai maf'ulnya. Gitu. Nah, kemudian bisa juga khala ini menurut sebagian ulama nahwu mengatakan khala ini sebagai
huruf jar ya. Jadi huruf jar selain huruf jar yang 9 itu, sehingga fungsinya adalah memajrurkan isim setelahnya sehingga dibaca al-wardi gitu. Jadi khola al-wardi. Jadi nanti kita i'rabnya khola ini huruf jar, al-wardi majrurun bi khola gitu ya. Sehingga dia di sini majrur, tanda jarnya di sini adalah kasratun zahiratun fi akhirih, kasroh di akhirnya. Nah, itu sama penjelasannya ke bawah ya. Jadi kalau kita anggap khola ini sebagai fi'il madi, maka di sini kita bacanya gurfata. Tapi kalau kita anggap khola ini sebagai huruf jar, maka kita bacanya gurfati. Sama dengan khola wahidan. Jadi khola ini dianggap sebagai fi'il madi, maka wahidan ini dibaca mansub sebagai maf'ul. Kalau dibaca wahidin, maka berarti khola ini dianggap sebagai huruf jar. Jadi terserah kita ya, mau menganggapnya sebagai fi'il atau mau menganggapnya sebagai jar majrur. Jadi silahkan saja, boleh dibaca nasab, boleh dibaca jar. Baik. Nah, selanjutnya sekarang akan kita bahas contoh 5 sampai 8 ini. Kenapa di sini dia hanya mansub? Ya, di sini dia hanya mansub dan tidak ada pilihan jar seperti contoh nomor 1 sampai nomor 4 tadi. Mari kita lanjut membaca penjelasannya. Wa idza ta'amalta hazihil asma'a fil amsilatil arba'atil akhirati, dan jika engkau perhatikan isim-isim ini pada 4 contoh terakhir, wajadtaha mansubatan la ghair, kamu akan menemukannya hanya dalam keadaan mansub, tidak dalam keadaan yang lainnya. Artinya tidak dibaca rofa, tidak juga dibaca jer, hanya dibaca mansub pada 4 contoh terakhir. Wasababu fi zalika anna kalimata khola, sebabnya adalah bahwa kata khola fi hazil amsilati, pada contoh ini, masbuqatan bima, itu didahului oleh ma. Nah, sebabnya adalah karena didahului oleh ma. Wahya la tasbuku bima illa idza kanat fi'lan, sehingga khola itu tidak mungkin didahului oleh ma apabila dia ini bukan fi'il. Jadi dia didahului oleh ma disebabkan karena dia ini adalah fi'il. Jadi tidak mungkin isim berurutan huruf jar didahului oleh ma, kan tidak mungkin. Jadi karena dia didahului oleh ma, maka kita harus memastikan bahwa khola ini adalah fi'il gitu. Wa bidzalika, karena itulah yata'ayyanu ayyakunal isma ba'daha maf'ulan bih. Haruslah isim setelahnya itu menjadi maf'ul bih, karena sudah pasti khola ini adalah fi'il. Dari mana tahu? Karena bisa didahului oleh ma. Kalau dia huruf jar tidak bisa, dia beriringan dengan ma. Begitu. Nah, selanjutnya, kullu ma qila fi khala yuqalu misluhu fi ada wa hasya. Semua yang dikatakan tentang khola itu berlaku juga kepada ada dan hasya. Jadi sama ya. Hukumnya khola, ada dan hasya ini hukumnya sama. Bisa kadang-kadang jadi fi'il, bisa kadang-kadang dia dihukumi sebagai huruf jar. Jadi fahuma misluha fil makna wal amal, maka keduanya yaitu ada dan hasya itu sama dengan khola pada maknanya dan pada amalannya. Ghairu anna hasya la tasbiquha ma, hanya saja hasya ini nanti tidak didahului oleh ma. Fataqulu, sehingga kau katakan, qara'tul kitaba ada sofhatan au sofhatin, kamu membaca kitab kecuali 1 halaman saja. Itu bisa dibaca sofhatan atau sofhatin. Wa qara'tu al-kitaba ma'ada sofhatan bin nasbi la ghairi, dan saya telah membaca kitab kecuali 1 halaman saja. Nah, ini hanya dengan mansub, tidak dengan yang lainnya ya. Karena di sini ada ma'ada. Itu sama dengan ma khola, ma'ada. Wa taqulu sazzabtu al-asjara hasya an-nakhila an-nakhila awin nakhili. Nah, jadi ini
Bisa dibaca dua karena hasya ini kan tidak ada ma di awalnya. Jadi kalau tidak ada ma bisa dibaca an-nakhila atau an-nakhili. Kalau dibaca an-nakhila dia sebagai maf'ul, kalau dibaca an-nakhili dia sebagai majrur dengan huruf jar. Jadi hasya ini dianggapnya huruf jar. Makanya bisa dibaca syazabtu al-asjaro hasya an-nakhila au an-nakhili. Saya telah memotong pohon-pohonan itu kecuali pohon korma. Nah, jadi syazabtu saya telah memotong al-asjaro pohon-pohon itu hasya kecuali an-nakhila pohon kurma atau an-nakhili. Bisa dibaca an-nakhila, bisa dibaca an-nakhili. Nah, kalau hasya ini tidak bisa didahului oleh ma, ya. Berbeda dengan khola dan ada. Jadi hasya ini tidak dimasuki oleh ma sehingga cara baca hasya ini setelahnya itu bisa an-nakhila, bisa an-nakhili gitu. Tinggal kita pilih. Baik, mari kita baca qaidahnya. Al-qaidatu kaidah. Yustasna bi khala wa ada wa hasya, dikecualikan dengan khala, ada dan hasya ini, fayunsabu al-ismu ba'daha, maka dinasabkan isim setelahnya maf'ulan bih sebagai maf'ul ala annaha af'alun karena dianggap khala ada dan hasya ini sebagai fi'il, au yujarru ala annaha ahrufu jarrin, atau dia dijarkan karena dianggap khala ada dan hasya ini sebagai huruf jar. Fa in sabaqat ma, apabila didahului oleh ma, khala au ada wajaban nasbu, khala dan ada ini wajib hukumnya menjadi mansub. Nah, kalau hasya tidak didahului oleh ma, ya, sehingga kondisinya tetap bisa dibaca mansub atau bisa dibaca jer. Nah, jadi begitu ya teman-teman, pembahasan istisna dengan khala, ada dan hasya. Jadi kita kembali lagi ke contoh untuk menyimpulkan. Ya, yang pertama al-azharo ini disebut dengan mustasna minhu, khala ini disebut dengan adatul istisna, al-warda ini disebut dengan al-mustasna. Nah, al-mustasnanya ini bisa dibaca dengan dua bacaan apabila sebelum khala ini tidak ada ma, ya, manafiyah, tidak ada ma-nya. Maka dia dibaca bisa mansub, bisa majrur. Ini mustasnanya bisa dibaca mansub sebagai maf'ul, bisa juga dibaca majrur sebagai yang majrur dengan huruf jar. Nah, tetapi kalau sebelum khala ini ada ma, maka cara membacanya hanya satu, yaitu dimansubkan. Ya, karena al-warda ini sudah dipastikan sebagai maf'ul dari fi'il khala. Begitu ya teman-teman. Jadi ringkas saja penjelasan tentang mustasna dengan khala, ada dan hasya. Semoga dapat dipahami. Mudah-mudahan ilmu kita bertambah, bermanfaat dunia akhirat, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.